Ada air mata dari mama yang tidak dimengerti oleh anak-anaknya. Ada air mata dari mama yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan melakukan dalam hidup setiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu kurang kuat, tambah kuat sedikit. Shalom. Selamat Natal. Tolong sampaikan selamat Natal di kiri kanan saudara-saudara. Ucap satu kalimat yang mungkin lebih sedikit. Oke. Ya, mantap. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi shalom. Ini lebih dari 1000 orang dalam ini ruangan, tapi suara macam 10. Ulang, shalom. Mengawali khotbah ini ada 2 hal yang perlu saudara dengar. Satu, di malam Natal tradisi bergereja kita adalah setelah ibadah di sini, semua akan pulang di rumah dan ibadah bersama-sama dengan keluarga. Karena itu gereja sudah menyiapkan tata ibadah untuk ibadah keluarga. Masing-masing keluarga ambil satu saja. Ada di pintu-pintu keluar. Pintu bagian situ, dan bagian belakang. Sekali lagi, ibadah di rumah masing-masing sebentar. Tidak harus jam 12. Pulang dari sini langsung ibadah baru makan. Boleh. Tata ibadah sudah disiapkan oleh gereja. Sekali lagi, masing-masing keluarga ambil satu. Kedua, ingat besok pagi jam 9 gereja lagi. Karena malam hari ini dari 1000 orang, tapi kalau besok tinggal 100, itu bahaya bagi nusa dan bangsa dan bagi gereja. Amin kok? Ya, karena itu jangan lupa besok pagi jam 9 kita baku dapat lagi di sini, kita beribadah. Bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak, bawa orang tua, bawa juga mertua, bawa sekaligus petugas koperasi kalau dia datang. Yang penting dia hadir di sini, kita beribadah bersama-sama. Baik, jemaat Tuhan. Tema kita hari ini adalah Allah yang merangkul. Allah yang merangkul. Saya coba periksa kamu saudara-saudara, apa arti kata merangkul. Penjelasannya panjang lebar saudara-saudara, tapi merangkul itu berarti mendekatkan diri pada seseorang, melingkarkan tangan pada bahu atau pada pinggangnya. Mendekatkan diri pada seseorang, melingkarkan tangan pada bahu atau pada pinggangnya. Itu yang dia pun nama merangkul. Pakai bahasa di Kupang bilang bapelo, peluk. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara dan renungkanlah kira-kira 10 detik. Kapan terakhir kali saudara dipeluk? Kapan terakhir kali saudara dipeluk? Tidak usah jawab, diam-diam saja. Kapan terakhir kali saudara dipeluk? Untuk memeluk saya tidak tanya, yang dipeluk terakhir kali. Saudara-saudara, ada 2 anak kecil melalui orang tuanya rindu sekali ketemu dengan saya. 2 anak laki-laki umur 7 tahun kira-kira. Mereka bilang, orang tua bilang, Pak Pendeta, anak-anak rindu sekali kepingin Pak Pendeta. Boleh. Saya bayangkan mereka ketemu untuk foto. Ternyata tidak. 2 anak ini ketemu saya hanya untuk memeluk. Memeluk kuat-kuat, mereka tidak mau diganggu. Kadang-kadang yang satu cubit-cubit Pak Pendeta. Saya bayangkan, gemas ya. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi waktu merenungkan bagian ini, saya bertanya sekali lagi, kapan terakhir kali saudara dipeluk? Kapan terakhir kali saudara dirangkul? Kalau saudara sudah menemukan jawabannya, saudara rasa apa ketika saudara dipeluk? Rasa apa? Kalau saudara merasakan sesuatu paling tidak bisa digambarkan, kalau orang dipeluk itu, dia rasa senang sekali. Oi, orang peluk kita, apalagi orang yang sayang kita nih peluk kita senang toh. Tidak mungkin kita, oh sana sayang-sayang kau peluk. Dan tidak mungkin begitu. Senang.
Kadang-kadang dipeluk itu kita merasa terharu sekali. Orang memeluk kita dan kita menangis, rasa terharu, entah apa, pasti ada kisah di situ. Kadang-kadang dipeluk itu membuat kita merasa terlepas, beban yang selama ini ada pada kita itu terlepas hanya dengan pelukan. Tapi saudara tahu, bukan saja yang baik-baik itu. Karena kadang-kadang kita dipeluk dan kita rasa jengkel juga. Saudara pernah alami kok tidak dipeluk tapi saudara jengkel? Mungkin saudara pernah alami. Saudara-saudara, oleh pelukan itu orang bisa merasakan sesuatu. Oleh pelukan itu orang bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang saya maksudkan tadi bisa dikelompokkan di dalam. Ini pelukan tulus atau tidak tulus. Jadi oleh pelukan itu orang yang dipeluk bisa merasakan. Ini pelukan tulus atau tidak tulus. Saudara-saudara, untuk apa itu pelukan? Kalau pelukan bisa dikelompokkan, ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Untuk apa itu pelukan? Itu pelukan sebenarnya dimaksudkan untuk melepas rasa. Melepaskan rasa rindu. Mendekatkan harap. Dan mungkin untuk menyatukan cita-cita. Melepas rasa. Mendekatkan harap. Dan untuk menyatukan cita-cita bersama. Tapi sebelum lebih jauh dan masuk pada tema malam ini, saya ingin bilang saudara bahwa ternyata pelukan atau rangkulan itu bisa bermacam-macam. Satu, ada pelukan politis. Dia memeluk kita secara politis. Ada peluk tapi ini peluk partai ini. Ini pelukan karena politis. Ada pelukan karena simpati. Dia lihat ada orang punya suami meninggal, dia datang, dia lihat ini anak menangis. Ya dia tidak mungkin peluk itu orang, istri tahu kan dia bapak-bapak. Dia peluk ini anak kecil, dia tanda bersimpati. Ada orang susah, dia datang, dia merangkul untuk melepas sedikit itu rasa. Ada pelukan karena dia mengidolakan seseorang. Ada orang yang ketemu dia punya idola. Misalnya dia punya idola itu, yang paling dia idola di dunia adalah Simon. Maka pas ketemu dia, Simon, dia peluk itu. Karena dia idola sekali, dia peluk gitu. Tahu? Ya, Simeone maksudnya. Dia peluk kuat-kuat. Ada juga orang memeluk karena ketakutan. Orang memeluk karena ketakutan tuh kita duduk sama-sama. Terus tiba-tiba guncang begini, kok itu pada Yesus. Itu dia tidak peduli siapa di sebelah. Mau kenal kok tidak kenal, dia peluk kami dulu baru situ. Minta maaf om, kaget. Kira-kira begitu. Memeluk karena ketakutan. Saudara, tapi juga ada yang memeluk karena kasih. Ada orang memeluk karena kasih. Nanti saudara boleh menyebutkan pelukan-pelukan yang lain, tapi rangkulan malam ini dan pelukan malam hari ini sangat berkaitan dengan pelukan karena kasih. Kalau saya boleh kasih contoh, saudara-saudara, ada anak-anak kecil, dia pun bapak peluk-peluk dia sedikit. Adik-adik mari papa peluk sedikit. Papa cium sedikit bau acem. Saya pernah bilang kepada saudara bahwa acem dengan bau asam itu kan beda sekali toh. Bau acem itu berkaitan dengan gemas. Anak-anak kecil. Kalau bau asam itu berkaitan dengan tidak mandi. Terus bila mandi dulu teh ini bau memang sudah tidak bisa lagi. Tolong memeluk karena kasih. Saudara-saudara, malam hari ini tema kita tentang Allah yang memeluk, Allah yang merangkul, dikaitkan dengan kisah gembala-gembala yang kita baca dalam teks tadi.
Tadi sudah ada sedikit drama di sini tentang ini gembala-gembala. Tapi penjelasan awal ini seperti tadi yang telah dinarasikan dengan baik. Saudara-saudara, gembala-gembala adalah orang-orang rendah. Orang-orang kecil. Mereka tidak tinggal di istana Herodes. Mereka tinggal di padang belantara. Tidak ada hunian yang indah bagi mereka. Mereka bergumul dengan dunia, mereka bergumul dengan tantangan, mereka bergumul dengan pekerjaan. Dan tadi dalam drama itu kita sama-sama lihat beberapa sudah malas. Siang kerja, malam juga kerja. Orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa tidak di istana Herodes? Ada banyak jawaban, tapi kaitan dengan ini saya membayangkan saudara-saudara, di istana kemewahan, dalam kebaikan, ternyata Tuhan Yesus terancam di situ. Berita kelahiran Yesus yang disampaikan pada raja di istana membawa dampak yang berbahaya bagi kehidupan Yesus. Karena Herodes tidak suka. Dia mau supaya kalau boleh raja yang baru lahir itu dibunuh. Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang telah menjadi percakapan banyak masyarakat. Gembala-gembala adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Mereka bukan saja kecil, hina, tapi mereka orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kalau berita kelahiran Tuhan Yesus nanti disampaikan oleh mereka, mereka butuh doa kuat supaya orang bisa percaya. Dan saya kira ini menjadi pesan yang penting. Walaupun belum masuk pada pesan-pesannya, saya ingin mengatakan bahwa kalau pesan-pesan itu diberikan oleh orang-orang kecil dari golongan rendah, sangat sulit dipercaya. Hari-hari ini saudara-saudara, orang lebih percaya kalau yang bicara itu orang kaya, yang bicara itu orang yang punya jabatan, pejabat kaya bicara pasti dianggap benar. Orang-orang kecil kalau bicara, kita kadang-kadang lu tahu apa? Ini pergumulan bagi gembala-gembala untuk bawa berita yang mereka dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tantangan bagi mereka karena mereka oleh masyarakat menjadi sebuah kelompok yang sangat sulit dipercaya. Kalau sebentar saudara pulang ketemu orang kecil di jalan, orang nasihat, om, kalau sementara bertengkar dengan istri dah berhenti sudah. Siapa mau percaya? Siapa mau sambut itu orang? Tapi kalau ada pendeta bilang, berhenti sudah bertengkar, Pak Pendeta kita mau. Jadi antara kecil dan besar ini butuh pergumulan yang lebih besar. Orang sudah abaikan dulu. Ketiga, gembala-gembala tadi itu bekerja pada waktu malam, menjaga kawanan ternak mereka, saudara-saudara. Mungkin juga di siang hari mereka tidur atau tetap menjaga. Tetapi itu sudah barang tentu, maka mereka jauh dari aktivitas-aktivitas keagamaan. Mereka jarang ke bait Allah. Bahkan oleh orang-orang tertentu bahwa orang-orang seperti gembala-gembala ini tidak pantas datang ke bait Allah. Mereka telah menjadi orang-orang yang dijauhi oleh banyak orang. Apalagi saudara-saudara, penjelasan tentang gembala-gembala waktu itu adalah gembala-gembala itu adalah orang-orang yang suka bertengkar. Mereka suka berkelahi. Mereka kemungkinan besar baku rampas lahan-lahan di mana mereka menggembalakan kawanan domba yang mereka jaga. Tambah rumit kelompok ini saudara-saudara, sehingga oleh banyak orang ini kelompok yang tidak disukai. Dan oleh karena hal-hal itu saudara, saya membayangkan bahwa gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak punya masa yang indah. Masa-masa mereka adalah masa-masa kelam, masa-masa sulit, tidak menikmati hidup mereka dengan baik. Bahwa Tuhan datang kepada mereka dalam keadaan mereka yang seperti itu. Saudara tidak usah bertanya, Pak Pendeta, Tuhan hanya datang bagi mereka yang gembala-gembala. Tidak. Khusus malam ini kita bicara tentang orang-orang yang terabaikan,
Yang selama ini jauh dari rangkulan, dari pelukan banyak orang. Dan kita kira Tuhan tidak memihak pada mereka. Tuhan datang bagi semua, tapi hari ini saya ingin bicara tentang mereka yang terabaikan, yang merasa sendiri, dijauhkan dari banyak orang. Dan Allah merangkul mereka. Pertanyaannya saudara yang penting bagi kita adalah, bagaimana Allah merangkul mereka? Itu pertanyaannya. Supaya menjadi bahan refleksi dan renungan bagi kita sekalian. Bagaimana Allah memeluk mereka, bagaimana Allah merangkul mereka. Kalau kita bertolak dari pembacaan tadi sangat jelas. Satu, Allah menjumpai mereka. Tuhan datang ketemu dengan mereka. Pak Pendeta tadi kan tidak kelihatan Tuhan di situ. Ya, terlalu kudus, terlalu mulia, terlalu suci Tuhan itu. Sehingga kalau dia datang langsung kasihan itu gembala doang. Bukan gembala, saya gembala yang begini juga mati. Ada malaikat-malaikat datang ke situ. Saudara-saudara, itu sebuah pertanda bahwa Allah yang dikenal sangat jauh itu, yang bahkan namanya tidak bisa disebutkan secara sembarang, YHWH, sekarang datang di tengah-tengah dunia berjumpa dengan manusia, dengan mereka semua yang terabaikan tadi. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes disebutkan, mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi selanjutnya dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Cara pertama Allah memeluk mereka adalah dia datang dan berjumpa dengan manusia. Dengan ringan saudara-saudara. Karena Allah yang sangat jauh dalam pandangan orang waktu itu sekarang datang berjumpa dengan manusia. Dengan ringan dinyanyikan lagu ini. Selamat, selamat datang. Boleh kita menyanyi sama-sama? 3, 2, sambil tepuk tangan kita nyanyikan selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Lebih kuat sekali lagi, selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Dia datang berjumpa dengan manusia. Dan yang dia bawa itu adalah damai. Damai juga bagi mereka yang diabaikan selama ini. Bahwa kalau hari-hari ini saudara merasa diabaikan oleh banyak orang, Tuhan yang berkenan berjumpa dengan kita, dia datang membawa damai itu. Dan mestinya damai itu akan menjadi sebuah pesan yang paling penting. Berdamai sudah dengan Allah, berdamai sudah dengan sesama, berdamai sudah dengan alam semesta, dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Tadi itu gembala-gembala separuh merasa pemalas tadi gembala. Nah, kamu tidak mau jadi gembala, kamu mau jadi apa? Berdamai sudah dengan dirimu, terima. Tidak usah menjadi orang lain. Syukurilah kita punya diri, syukurilah kita punya keadaan. Cara pertama, Allah datang di tengah-tengah dunia. Cara kedua, Allah memeluk mereka adalah dia memberi berita. Dia tidak datang dan membuat tanda tanya, tapi dia membawa berita. Berita itu disampaikan dengan sangat baik. Jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan seterusnya. Allah yang merangkul bukan saja hadir, tetapi ada pesan firman, ada berita yang dia sampaikan kepada manusia. Dan harapannya adalah berita damai, berita sukacita, berita Injil yang diterima oleh para gembala itu kemudian disampaikan, kemudian dinyatakan kepada dunia. Hai, siarkan di
gunung. Menyanyi lagi. Sambil tepuk tangan. Siarkan di bukit dan di marajuan. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Sudah dua. Allah yang merangkul, Allah yang memeluk adalah Allah yang datang berjumpa dengan manusia dalam seluruh keadaannya. Tapi dia tidak memberikan banyak tanda tanya karena ada berita yang dia sampaikan. Jangan takut. Untuk seluruh masalah hidupmu jangan takut. Hari ini telah lahir juru selamat. Kalau juru selamat saja diberikan pada manusia, apalagi hal-hal yang dia punya soal di bawah dari itu. Jangan takut. Sudah dua. Ketiga, saudara-saudara, Allah yang memeluk, Allah yang merangkul bukan saja datang dan memberi berita, tapi dia mau masuk di dalam hidup kita. Itu berita Natal. Dia bukan hadir saja, dia mau masuk di dalam hidup kita. Kalau orang memeluk hanya dari luar, Allah masuk di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, saudara mau buka pintu supaya Allah itu masuk di dalam hidupmu. Dia memeluk saudara, tetapi dia juga dari dalam saudara. Mari masuk. Kita nyanyi lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi biar ini jadi kerinduan dan doa kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sudah tiga. Allah yang memeluk itu datang dekat-dekat dengan kita. Dia memberi berita, tapi dia mau tinggal di dalam kita. Untuk apa Allah tinggal di dalam kita? Allah yang memeluk dan tinggal di dalam kita itu sekaligus menggerakkan kita. Gembala-gembala itu digerakkan, bahkan mereka diminta oleh masing-masing mereka karena sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Marilah kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana. Tuhan Allah itu memberikan kesempatan untuk manusia mengkonfirmasi berita yang dia dengar. Anda boleh belajar apa saja dan menghafal apa saja dalam kitab suci, tapi Tuhan Allah mengizinkan saudara untuk secara sadar dan sengaja mengkonfirmasi janji Tuhan itu.
Mengkonfirmasi apa yang menjadi pernyataan Tuhan atas kita sekalian. Dan karena itu gerakannya dari dalam. Itu sekaligus sebuah gerakan di mana manusia mengambil keputusan-keputusan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan dalam kehidupan yang sangat terabaikan sekalipun. Saudara, mereka yang menikmati kehadiran Tuhan tidak serta-merta sembuh dari penyakit mereka. Tidak serta-merta langsung bebas dari masalah mereka. Tetap masalah itu ada. Tapi Tuhan mau kita mengkonfirmasi. Dia memeluk kita sesuai dengan janjinya. Kalau Tuhan memegang kita, tidak akan ada seorang pun yang akan merebut kita dari tangan Tuhan. Kata firman Tuhan. Karena itu saudara, saya kira perayaan Natal ini akan berakhir, tapi pergumulan kita akan jalan terus. Kita percaya dalam keyakinan iman kepada Tuhan, kita akan menggumuli perjalanan ini terus ke depan. Hanya Tuhan kekuatan. Hanya Kau Tuhan kekuatan. Kita nyanyikan lagu ini bahwa kita punya komitmen di sini. Hanya Kau Tuhan kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Kita ulang sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ini komitmen kita, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Saudara, khotbah belum habis. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu memeluk saudara, 4 hal tadi sudah disampaikan, maka dengarkanlah pesan ini. Saya belum pesan ini, hanya 3 pesan, cepat. Tapi saya mau cerita saudara sedikit. 1-2 hari lalu, waktu saya terbang dari Kendari ke Manado, saya memilih untuk menangis. Dan saya betul-betul menangis. Saya perasaan orang di sebelah kiri kanan, tapi kok memang air mata mau keluar. Apa yang saya tangisi sebenarnya? Punya mama. Saya ingat saya punya mama. Apalagi pas buka di grup WA keluarga, ada ponaan wisuda, mama ada dan yang tidak ada saya. Dan mama menangis. Saya muat itu di media sosial dan menulis satu kalimat kecil begini. Ada air mata dari mama yang tidak dimengerti oleh anak-anaknya.
Sekali lagi, ada air mata dari mama yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Itu yang membuat saya sangat sedih dan saya menangis. Satu sosok yang kami tidak tinggal sama-sama sebenarnya. Karena saya tinggal di tempat lain, dia tinggal di tempat lain. Masa kecil kami terpisah sangat jauh. Karena ada 10 tahun, 11 bulan mama buta dan lumpuh sebelah badan. Kan kami tidak dekat, tapi kenapa saya menangis karena perempuan ini? Kok kita juga tidak tinggal sama-sama kan? Harusnya kalau sudah tidak tinggal sama-sama kan kerinduan tidak terlalu besar-besar juga. Tapi saya menangis. Cukup lama, kira-kira setengah jam itu saya menangis, air mata keluar. Saya ingat, saya coba membayangkan apa pikiran mama tentang saya. Itu kira-kira kisah itu begitu. Jadi jangan saudara pikir orang tua yang jauh dari saudara tidak bisa membuat saudara menangis hari ini. Atau seterusnya. Kok yang dekat juga belum tentu buat kita bahagia. Yang dekat juga dan bikin kita tertekan juga ini. Tapi pesan apa dari Allah yang merangkul itu bagi kita dalam kisah para gembala ini? Saya mau kasih tahu saudara. Satu, tidak ada alasan untuk saudara tidak bahagia. Tidak boleh ada alasan untuk saudara tidak bahagia. Kenapa? Karena kita dirangkul kuat-kuat oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Tidak ada alasan untuk saudara tidak bahagia. Jujur bahwa orang-orang yang mengasihi kita mungkin ada di jauh, tidak tinggal serumah dengan kita. Tapi kita tahu bersama bahwa ternyata bahkan sampai hari ini kasih mereka itu ada. Dan mereka memeluk kita kuat-kuat walaupun kita tidak dekat. Allah dan orang-orang yang mengasihi kita, walaupun sudah lama kita meninggalkan mereka, tapi mereka masih ada hingga hari ini. Amin. Paling tidak dia berdoa bagi saudara. Paling tidak ada masa yang indah bersama-sama dengan mereka. Karena itu pesan ini kuat. Tidak ada alasan untuk saudara tidak bahagia. Harus saudara bahagia sekarang. Tadi saya bilang, terlalu lama. Saya keluar dari Soe tahun 96. 96 berarti sampai hari ini berapa tahun? 27 tahun. Tambah kurang lebih 11 tahun saya tidak sama-sama dengan mama. Usia 46 tahun. Berarti berapa itu? 38 tahun. Hanya kira-kira 6 tahun. Atau berapa tahun dengan mama? 9 tahun. Tapi kasih itu kuat karena kasih yang tulus itu memeluk saudara. Di sini baru saudara boleh kirim pesan kasih orang di malam Natal ini. Walaupun kita tidak berjumpa, tapi doa adalah cara terbaik untuk aku memelukmu dari jauh. Kalau paham ini dulu baru bikin itu status atau kirim pesan. Walaupun kita tidak berjumpa, tangan kita tak berjabat. Tapi doa adalah cara terbaik untuk aku memelukmu dari jauh. Saya percaya saya mama berdoa buat saya malam ini, walaupun malam ini saya tidak ke sana. Saya percaya saya mama menginginkan yang terbaik. Ketika dia dengar ada berita buruk dari anak tentang anaknya, dia menangis. Dia sedih. Dia tidak mau kita susah, dia tidak mau kita celaka. Dia tidak mau kita dikata-katain oleh orang lain, dia tidak mau. Tidak ada alasan saudara tidak bahagia. Mungkin ada orang paling dekat dengan saudara menyakiti saudara, tapi tidak lebih besar dari Allah yang memeluk dan mereka yang mengasihi saudara sampai di malam Natal ini. Kedua, karena itu Allah tidak tergantikan. Dia datang memberi berita. Dia rindu masuk dalam hati saudara. Dia rindu untuk saudara. Di ruang hati itu dia tidak tergantikan oleh siapapun. Dia tidak tergantikan oleh apapun juga. Oleh kekayaan dia tidak tergantikan, tidak.
oleh kawan-kawan baru, oleh pasangan baru, saudara, dia menggantikan, dia tidak tergantikan. Saudara, atau dengan bahasa lain saya ingin sampaikan begini, mungkin papa sudah meninggal, mungkin mama sudah meninggal. Kita rindu Natal bersama-sama, tapi mereka sudah mendahului kita. Kita sedih di malam Natal ini. Tapi saudara-saudara, pesan-pesannya, harapan-harapannya semasa hidupnya menjadi bagian yang tidak tergantikan oleh siapa. Saudara boleh mendapatkan orang baru, saudara bisa mendapatkan apapun yang saudara anggap terbaik dan terbaru hari ini. Tapi Allah yang merangkul dan mereka yang mengasihi kita itu tidak tergantikan. Tidak. Pesan yang terakhir. Karena itu, masuklah di dalam hidupmu. Jangan keluar, masuk kembali dalam hidupmu. Selidiki kita bu hidup. Adakah perjumpaan kembali kita dengan Allah yang merangkul kita? Dan mereka yang memeluk kita kuat-kuat atau tidak? Kalau Allah merangkul dan saudara menjumpai di sana dalam hidupmu. Juga dengan orang-orang yang Tuhan kasih kesempatan bersama-sama dengan saudara. Maka saya kira tidak ada kata terlambat bagi sesuatu yang membuat kita punya harapan ke depan. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Jangan berhenti berharap. Karena masa depan itu sungguh ada bagi saudara. Bagi kita semua. Apa sebenarnya menjadi dasar dari ini semua? Karena dia mengasihi kita. Bukan saja dia mengasihi kita. Dia pakai banyak orang untuk mengasihi kita. Hari ini saudara harus merayakan Natal dalam kebahagiaan. Sekali lagi tidak ada alasan saudara tidak bahagia. Karena Allah mengasihi. Saya lihat saudara punya muka ini banyak dengan masalah. Tapi jangan itu masalah membuat kita tidak bahagia. Saya terlalu percaya bahwa Allah yang merangkul kita membuat kita bahagia. Coba saudara ingat orang tua yang sementara ini mengasihi saudara. Bahkan membawa saudara dari kecil hingga saat ini. Masa saudara tidak bahagia? Hanya karena ada satu persoalan kecil di hadapan saudara. Mari kita semua bahagia. Sekaligus membangun komitmen. Kita akhiri semuanya. Hanya Kau Tuhan kekuatan. Ini sekaligus menjadi doa kita. Hanya Kau Tuhan kekuatan, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ya Tuhan Allah, ini kerinduan kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak memandang muka. Engkau tahu siapa kami dan Engkau dekat-dekat dengan kami, memeluk kami. Tuhan tahu kami punya masalah. Tuhan tahu kami punya pergumulan. Tapi terima kasih berita firman-Mu, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bahagia. Terima kasih pelukan-Mu penuh kasih. Kami ingin menikmati itu semua dalam hidup kami. Patrikanlah firman-Mu dan biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biar firman-Mu bercahaya dalam hidup kami, supaya kami yang tinggal di dalam kegelapan akan keluar